Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita selalu diberi kesempatan, kesehatan dan kerohanian kita, maka kita dapat melaksanakan suatu kegiatan yang kita lakukan. Semoga kita selalu diberi keberkahan. Selawat serta salam kita sanjung agungkan baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang menerang ini. Yang saya hormati kepada Ibu Nur Hafifah selaku dosen pengampu evaluasi program pendidikan, dan teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Rizky Sepriyadi, dan rekan saya Sodia Tamar Ramdhani, dan rekan saya Afrilatus Solihah, dan rekan saya Hanan Silmi Nadia. Di sini kami akan menyampaikan suatu materi yang berjudul tentang merencanakan evaluasi program pendidikan. Materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yang mana mengenai tentang pengertian perencanaan evaluasi program pendidikan. Adanya suatu perencanaan evaluasi program pendidikan akan memberikan kerangka kerja yang dapat dijadikan acuan oleh para evaluator dan semua pihak yang terlibat, termasuk pendidikan, untuk mengambil keputusan tentang kegiatan yang seharusnya dilaksanakan demi tercapainya tujuan evaluasi program pendidikan yang diinginkan. Of menyatakan bahwa walaupun perencanaan itu merupakan suatu proses pembuatan keputusan, perencanaan adalah jenis pembuatan keputusan khusus yang terdiri dari 2 macam, yaitu yang pertama, perencanaan merupakan sesuatu yang kita lakukan sebelum bertindak. Artinya adalah pembuatan keputusan yang sifatnya antisipatif. Dan yang kedua, perencanaan diperlukan bila keadaan masa depan yang kita inginkan tersebut melibatkan sejumlah putusan yang saling berkaitan, artinya suatu sistem keputusan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa maksud dari perencanaan evaluasi adalah menguraikan strategi mengenai cara mendapatkan dan menganalisis data yang akan membantu meningkatkan efektivitas dari suatu evaluasi program pendidikan. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan rekan saya Sodia Tamar Ramdhani. Yang selanjutnya, menganalisis kebutuhan evaluasi program. Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa analisis kebutuhan merupakan sarana atau alat yang konstruktif dan positif untuk melakukan sebuah perubahan, yakni perubahan yang didasarkan atas logika yang bersifat rasional, sehingga perubahan ini menunjukkan upaya formal yang sistematis menentukan dan mendekatkan jarak kesenjangan antara seperti apa yang ada dan bagaimana seharusnya, dengan sasarannya adalah siswa kelas dan sekolahan. Menurut Suharsimi Arikunto, ada 2 cara yang lazim dilakukan dalam melakukan analisis kebutuhan yang secara objektif dan subjektif. Kedua cara tersebut dimulai dari 1. Identifikasi. Lingkup tujuan penting dalam program, menentukan indikator dan cara pengukuran tujuan. 2. Menyusun kriteria atau standar untuk tiap-tiap indikator dan membandingkan kondisi yang diperoleh dengan kriteria. Langkah pelaksanaan analisis kebutuhan. Anderson sebagaimana dikutip Arikunto dan Jabar menjelaskan langkah pelaksanaan analisis kebutuhan dapat dilakukan dengan 2 teknik. Yang pertama, analisis kebutuhan secara objektif, dan yang kedua, analisis kebutuhan secara subjektif. Menyusun proposal evaluasi program.
pengertian proposal dan statusnya dalam evaluasi program. Pengertian proposal. Proposal adalah sebuah rencana yang menggambarkan semua kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan evaluasi program. Adapun statusnya merupakan hal yang sangat penting karena dapat memberikan petunjuk yang jelas dalam kelancaran evaluasi suatu program, sehingga terarah dan tidak terjadinya secara mendadak. Pembuat proposal bisa berasal dari evaluator dalam dan evaluator luar. Secara garis besar, isi proposal itu ada dua, yaitu yang pertama, cara menyusun bagian pendahuluan. Pada umumnya, secara garis besar, isi bagian pendahuluan itu antara lain yang pertama, latar belakang masalah, yang kedua, identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan pertanyaan evaluasi. Yang ketiga, tujuan umum dan tujuan khusus, dan yang terakhir, manfaat evaluasi. Yang kedua, cara menyusun bagian metode evaluasi program. Metode adalah kumpulan metode yang berkenaan dalam kegiatan yang dilakukan. Secara garis besar, ada 4 hal yang perlu diatur dalam metode dengan langkah evaluasi. Yang pertama, menentukan responden atau subjek sumber data. Yang kedua, metode pengumpulan data. Dan yang ketiga, menentukan alat atau instrumen. Dan yang terakhir itu analisis data. Yang keempat, menyusun alat-alat instrumen evaluasi program. Dalam setiap penelitian, instrumen merupakan sesuatu yang mempunyai kedudukan sangat penting, karena instrumen akan menentukan kualitas data yang dikumpulkan. Semakin tinggi kualitas instrumen, semakin tinggi pula hasil evaluasinya. Sebelum melakukan penyusunan instrumen evaluasi, maka evaluator program terlebih dahulu menentukan instrumen yang akan digunakan dalam evaluasi program tersebut, karena sangat mempengaruhi karakteristik program yang dievaluasi, aspek-aspek dari program yang dievaluasi, serta data yang ingin dikumpulkan. Arikunto memaparkan 4 langkah dalam menyusun instrumen pengumpulan data. Yang pertama, merumuskan tujuan. Evaluator harus merumuskan tujuan yang akan dicapai dengan instrumen yang akan disusun. Dan yang kedua, membuat kisi-kisi instrumen. Membuat kisi-kisi instrumen yang berisikan perincian tentang variabel atau aspek yang diukur dalam evaluasi program dan jenis instrumen yang akan digunakan untuk mengambil data variabel yang atau aspek yang diukur tersebut. Yang ketiga, menuliskan butir-butir instrumen. Tahap berikutnya, setelah menulis kisi-kisi instrumen, langkah berikutnya adalah menuliskan butir-butir instrumen yang merujuk kepada kisi-kisi yang telah disusun. Yang keempat, menyunting instrumen. Apabila pembuatan butir-butir instrumen sudah dilakukan, maka evaluator melakukan pekerjaan terakhir dari penyusunan instrumen, yaitu mengadakan penyuntingan atau editing. Baiklah, terima kasih. Kami dari kelompok 5 telah menyampaikan suatu materi. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf bila terdapat kesalahan ataupun kehilafan. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, the tingles